Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok tim Alfa akan mempresentasikan atau menjelaskan, mendeskripsikan tentang tugas UTS kami yang diberikan oleh Pak Wahyu tentang elastisitas. Kami mengambil sampel produk yaitu kelapa sawit. Teman-teman, kelapa sawit itu komoditas strategis Indonesia. Presiden terpilih kita Prabowo mengatakan bahwa sektor sawit ke depannya akan menjadi sesuatu sektor yang sangat strategis. Bahkan ke depannya ada suatu kutipan dari Pak Prabowo yaitu kita bisa bikin solar dari kelapa sawit. Bahkan tidak hanya B35 minyak sawit 35% dan 65% solar, kita juga bisa din dari bahan nabati. Bensin bisa juga dari kelapa sawit. Maka ke depannya komoditas ini akan menjadi komoditas yang sangat penting bagi bidang energi, bidang pangan, dan lain-lain. Nah, peran kelapa sawit di Indonesia memang signifikan dan strategis. Kita bisa lihat bahwa komoditas sawit ini menjadi sesuatu yang menguasai produk domestik dengan bruto yang sangat besar sekali. Kita bisa lihat beberapa data yang akan disampaikan oleh teman-teman dan kita bisa bandingkan bahwa kelapa sawit ini strategis atau tidak, kelapa sawit ini bagus untuk komoditas ke depannya atau tidak, dan elastis atau tidak. Mari kita lihat selanjutnya. Kelapa sawit atau dalam bahasa Latin disebut Elais Junensis merupakan tanaman perkebunan yang sangat penting dalam sektor pertanian komersial di Indonesia. Sebagai bagian dari genus Elais dan ordo Aricaceae, kelapa sawit menjadi sumber utama dalam memproduksi minyak nabati yang sangat bernilai ekonomi, yaitu minyak sawit atau crude palm oil atau CPO. Minyak ini memiliki peran penting dalam berbagai industri, mulai dari pangan hingga energi. CPO dikenal dengan sifat yang tahan oksidasi yang membuatnya stabil dalam penyimpanan dan tahan lama. Hal ini membuatnya ideal untuk berbagai kebutuhan, baik sebagai minyak sawit, bahan baku untuk industri pangan dan kosmetik, maupun sebagai bahan bakar biodiesel yang ramah lingkungan. Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan minyak sawit global. Industri ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan devisa negara melalui ekspor, tetapi juga menyediakan lapangan kerja yang signifikan. Diperkirakan sekitar 16 juta orang bergantung pada sektor ini, baik secara langsung sebagai pekerja di perkebunan dan pabrik, maupun secara tidak langsung melalui industri terkait seperti distribusi, pengolahan, dan perdagangan. Dengan populasi yang besar dan ketersediaan lahan yang luas, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit demi memenuhi permintaan domestik dan internasional. Pada sektor domestik, produk turunan dari minyak sawit seperti minyak goreng, lemak khusus, margarin, bahan baku oleokimia, dan produk perawatan pribadi menjadi kebutuhan yang esensial bagi masyarakat. Di sisi lain, sektor industri juga memanfaatkan minyak sawit dalam pembuatan produk seperti sabun dan deterjen, serta bahan bakar nabati yang menjadi salah satu alternatif dalam pengurangan emisi karbon. Potensi pasar untuk produk ini sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di pasar global, minyak sawit bersaing dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak zaitun, tetapi memiliki keunggulan dalam hal efisiensi produksi dan harga yang lebih kompetitif. Dari sudut pandang ekonomi, sektor kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Kita lihat, pada tahun 2022, kontribusi sektor kelapa sawit terhadap PDB mencapai 12,40%, menjadikannya sektor ekonomi terbesar ketiga di Indonesia setelah pengolahan 18,34% dan sektor perdagangan 12,85%. Lebih lanjut dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, subsektor perkebunan yang didominasi oleh kelapa sawit memberikan kontribusi sebesar 30,32%. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya sektor kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu komoditas unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, meskipun sektor ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, industri kelapa sawit juga menghadapi berbagai tantangan. Terdapat isu-isu lingkungan dan sosial yang harus diatasi, termasuk deforestasi, kerusakan habitat, konflik lahan, dan dampak pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam industri kelapa sawit sangatlah penting. Pemerintah Indonesia bersama dengan pelaku industri telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, seperti melalui kebijakan moratorium izin perkebunan baru di hutan primer dan
lahan gambut, serta mendorong sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan melalui standar RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Dalam berbagai peran dan kontribusinya, kelapa sawit menjadi komoditas strategis bagi Indonesia yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga menghadirkan berbagai tantangan. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, industri kelapa sawit di Indonesia harus terus bertransformasi untuk memastikan bahwa pertumbuhannya selaras dengan tujuan pembangunan yang lebih hijau dan inklusif. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit. Luas areal perkebunan. Pada tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat sebesar 14,33 juta hektar. Pada tahun-tahun berikutnya, luas ini meningkat secara bertahap. Pada tahun 2019, luas areal meningkat menjadi 14,46 juta hektar. Pada tahun 2020 dan 2021, luas areal terus bertambah namun dengan laju yang relatif lambat, yaitu mencapai 14,59 juta hektar pada tahun 2020 dan 14,62 juta hektar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, luas areal mencapai 15,34 juta hektar, menunjukkan peningkatan lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 2. Produksi CPO. Produksi CPO pada tahun 2018 tercatat sebesar 42,88 juta ton. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 47,12 juta ton, mencapai puncaknya selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, produksi mengalami penurunan menjadi 45,74 juta ton dan terus menurun sedikit menjadi 45,12 juta ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022, produksi kembali meningkat menjadi 46,82 juta ton. Yang ketiga ada analisis perkembangan. Secara umum, luas areal perkebunan mengalami peningkatan setiap tahun, namun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dari 2019 hingga 2021. Produksi CPO mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 sebelum kembali meningkat pada tahun 2022. Penurunan produksi pada tahun 2020 dan tahun 2021 meskipun luas areal meningkat mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, produktivitas tanaman, atau dampak kebijakan terkait keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Kemudian ada status pengusahaan. Pengusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh perkebunan besar swasta yang menguasai sekitar 8,58 juta hektar atau 56% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional. Perkebunan besar swasta ini mencakup perusahaan-perusahaan swasta dalam negeri dan asing yang memiliki skala besar serta modal yang cukup untuk mengelola lahan dengan teknologi modern, manajemen yang terstruktur, dan kemampuan memasarkan produk ke pasar internasional. Dominasi perkebunan swasta ini mencerminkan peran sektor swasta yang sangat penting dalam industri kelapa sawit di Indonesia, terutama sebagai penggerak ekspor dan investasi. Selain perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat juga memiliki peran signifikan dengan luas area mencapai 6,21 juta hektar atau 40,51% dari total perkebunan kelapa sawit. Perkebunan rakyat adalah lahan kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil atau kelompok masyarakat lokal yang memiliki lahan terbatas dan modal yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Peran perkebunan rakyat ini penting untuk menciptakan pemerintah ekonomi karena
Banyak petani kecil yang bergantung pada kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama mereka. Selain itu, perkebunan rakyat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Selain itu, perkebunan rakyat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan dan menciptakan lapangan kerja lokal. Selanjutnya untuk ekspor, pada tahun 2022 Indonesia mengekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO sebesar 24,99 juta ton. Ekspor ini bernilai sekitar 2,74 miliar USD yang menjadikan kelapa sawit salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar global, terutama karena efisiensi produksi dan tingginya kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Mayoritas ekspor CPO Indonesia ditunjukkan ke India, dengan India menyerap sekitar 83,45% dari total ekspor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan India menjadi pembeli utama minyak sawit di Indonesia. Yang pertama, ada permintaannya yang tinggi di India. Minyak sawit merupakan komoditas penting bagi kebutuhan minyak nabati di India, karena yang digunakan untuk konsumsi pangan, terutama dalam pembentuk minyak goreng dan dalam berbagai produk pangan olahan. Nah, yang kedua itu ada harga yang kompetitif. Minyak sawit di Indonesia menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Hal ini penting bagi India mengingat kebutuhan minyak nabati yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan populasi yang besar. Dan yang terakhir itu fleksibilitas penggunaan. CPO dapat digunakan tidak hanya dalam produk pangan tetapi juga dalam industri kosmetik dan perawatan pribadi, serta sebagai bahan baku biodiesel. Diversifikasi penggunaan ini membuat CPO semakin diminati di pasar India. Selanjutnya ada impor. Minyak sawit mentah ini atau CPO Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,51 ribu ton dengan nilai 1,73 juta USD. Volume impor ini sangat kecil dibandingkan dengan volume ekspor CPO yang mencapai 24,99 juta ton. Rendahnya angka impor ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen utama minyak sawit yang mampu memenuhi kebutuhan domestik secara mandiri, bahkan jauh melampaui kebutuhan dalam negeri hingga bisa menjadi eksportir terbesar di dunia. Dari data sebelumnya yang sudah dijelaskan, saya akan melanjutkan bagaimana caranya menentukan elastisitas dan equilibrium serta menentukan perbedaan price, demand, dan supply. Dari data sebelumnya itu kita bisa membuat tabel seperti ini. Bisa kita lihat 2018 itu price-nya 0%, demand 0%, supply 0%. Itu dikarenakan 2018 itu paling awal dan tidak ada tahun sebelumnya, yaitu yang bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa menentukan perbedaannya karena ya 2018 itu tahun pertama di data ini. Oke, lanjut. Bagaimana cara menentukan persentase perbedaan demand dan supply? Itu bisa kita cari dengan rumus selisih harga dibagi nilai tengah dikalikan oleh 100, karena itu kan persentase kan. Nah, selisih harga itu bisa kita dapatkan dari 2018 kurang 2019, data yang lebih tinggi dikurangi oleh data yang lebih rendah, maka akan menghasilkan selisih dari kedua nilai tersebut. Nah, untuk mencari nilai tengah itu kita bisa menambahkan kedua nilai lalu dibagikan 2. Nah, untuk 2018 sama 2019 menghasilkan angka 9.200. Nah, jika dibagikan, selisih harga dibagi nilai tengah 600 dibagi 9.200 itu adalah hasilnya 0,06. Nah, tinggal dikalikan 100, maka hasilnya jadi 6%. Nah, begitupun ke 2019 sampai 2020. Selisih harga dibagi nilai tengah dikali 100 yang menghasilkan 22%. Begitu juga 2020 ke 2021 yang menghasilkan 31%, dan 2021 ke 2022 yang menghasilkan 24% perbedaan harganya. Nah, lanjut ke demand. Sama saja rumusnya sebenarnya, gak ada yang beda. Bedanya ini hanya mengurangi dan menjumlahkan nilai desimal, yang itu agak ribet. Nah, kalau kita sudah menerapkan tadi rumusnya di atas, bisa kita tarik hasil, yaitu 2018 ke 2019 ada 1%, 2019 ke 2020 ada 8%, 2020 ke 2021 ada 2%, 2021 ke 2022 ada 3%. Nah, untuk supply sama aja sebenarnya, sama, nggak ada bedanya.
Tahun 2018 ke 2019 itu 11%, 2019 ke 2023 adalah 4%, 2020 ke 2021 ada 1%, 2021 ke 2022 adalah 3%. Tadi sudah kita dapatkan semua hasilnya. Nah, kita tinggal taruh ke tabel ini, oke? Untuk mencari elastisitas, yaitu rumusnya perbedaan quantity dibagi oleh price, yaitu kita bisa membagikan 1% dibagi 6% sama dengan 0,16. 8% ke 22% adalah 0,36. 2% dibagi 30% adalah 0,06. 3% dibagi 24% adalah 0,125. Nah, untuk supply kita bisa membagikan 11 dengan 6 yaitu 1,8. 4 dengan 22 adalah 0,18. 1 ke 31 adalah 0,32. 3 dibagikan 24 adalah 0,125, sama saja. Oke, untuk elastisitas ini kita memiliki tiga kemungkinan ya. Sesuatu barang bisa diklasifikasikan sebagai barang yang elastis ketika quantity dibagi price itu menghasilkan angka 1. 1 itu bisa dikatakan elastis sempurna. Untuk di atas 1 bisa dikatakan sangat-sangat elastis. Kalau di bawah 1 yaitu 0,0,0, itu tidak elastis. Apa artinya? Itu bisa dilanjutkan oleh setelahnya. Nah, untuk grafik sendiri kita bisa lihat bahwa kalau kita menarik garis tren, untuk grafik supply dari kiri bawah ke kanan atas bisa jadi grafiknya naik gitu. Untuk grafik demand kita bisa lihat dari kiri atas ke kanan bawah. Itu bisa dikatakan menurun. Ya. Untuk equilibrium sendiri grafiknya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa grafik itu tidak saling bertemu atau memotong. Ini dikarenakan penawaran dari tahun ke tahun lebih besar nilainya dibandingkan jumlah permintaan. Apa artinya? Apa maksud dari elastisitas tadi? Nah, bisa dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Masa depan kesimpulan sektor kelapa sawit dari segi ekonomi pasar, permintaan, dan penawaran CPO menunjukkan fluktuasi dipengaruhi oleh perubahan harga dan faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan kebijakan keberlanjutan. Elastisitas permintaan CPO cenderung rendah, yang menunjukkan bahwa permintaan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Sementara itu, elastisitas penawaran bervariasi dari tahun ke tahun. Kelapa sawit merupakan komoditas unggul dan strategis bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek. Dari segi ekonomi, kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan devisa negara melalui ekspor crude palm oil (CPO) yang mencapai 24,99 juta ton pada tahun 2022. Maka dari itu, industri sawit diharapkan ke depannya lebih maju dan lebih terstruktur agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Mungkin sekian dari kami untuk pemaparan tentang sektor kelapa sawit ini. Bisa dilihat teman-teman, ke depannya mungkin kelapa sawit ini akan menjadi komoditas yang sangat penting, akan menjadi suatu komoditas yang akan menunjukkan bahwa Indonesia bisa tidak hanya menjadi seorang importir, tapi juga bisa menjadi eksportir yang unggul untuk dalam hal bidang ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.